bahagia. Terima kasih sekali buat teman-teman yang selalu hadir bersama saya. Terima kasih. Saya sering kali mendapatkan SMS dari Indonesia membutuhkan job suami istri. Kalau suami saya tidak satu rumah sama saya, atau saya tidak bekerja dengan suami saya tidak mau berangkat Miss Uni. Oke, ini bagus. Tapi apakah ada orang yang mau bekerja dengan satu keluarga? Kecuali kamu sudah mengenali majikan tersebut. Jadi kalau di Hong Kong itu satu perusahaan itu tidak mengizinkan suami istri di satu perusahaan. Tapi kalau di Indonesia saya kurang tahu ya. Tapi yang saya tahu di Hong Kong ini akan menghindari jika terjadi masalah dengan istrinya, ntar suaminya ikut campur atau bahkan cicik bareng, berhenti bareng. Karena bagaimanapun hubungan suami istri lebih penting dibandingkan dengan perusahaan. Mereka berpikirnya seperti itu. Jadi buat mbak-mbaknya yang ada di Indonesia yang membutuhkan job suami istri, itu jauh dari kata mungkin. Kecuali nih istrimu sudah bekerja duluan, sudah lama, terus dia pingin atau majikannya membutuhkan pekerja laki-laki, ya nih bisa masuk. Tapi kalau kamu masih di awal sembarang gak iso minta job suami istri, sebaiknya pertanyaan itu kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Karena saya ingin mengatakan bahwa itu tidak ada. Jadi sekali lagi, itu bisa dibilang gak ada. Job cowok itu bisa dibilang 95% tuh gak ada, Mbak. Kalaupun ada itu cuma 5% saja. Jadi kalau kalian masih bilang, oh ada kok Miss, temanku bilang ada, ya udah nggak apa-apa, ikutin temanmu. Tapi jangan nangis kalau sampai kalian ditipu. Jangan merengek-merengek kalau kalian sudah ditipu oleh teman-teman kalian. Karena banyak sekali berita penipuan job cowok itu masih ada aja yang terperangkap. Masih ada saja orang-orang yang mau, yang masih percaya bahwa job cowok itu ada. Apakah job itu totalitas nggak ada? Ada, tapi cuma 5%. Dan saat 5% itu apakah dipromosikan di media sosial? Jadi ini pertanyaan saya, kenapa kalian nggak ngeh banget, nggak bangun banget saat saya bilang job cowok itu cuma ada 5%. Saya nggak bilang nggak ada 5%. Yang 95% itu menipu. Yang 5% ini memang benar-benar ada, tapi disembunyikan, Mbak. Berapa kali saya bilang, itu nggak akan dipublikkan. Kalaupun ada, tidak akan pernah dipublikasikan oleh agen manapun. Jadi kalau ada agent mempublikasikan butuh 5-10, itu pasti diserang oleh banyak orang. Diserang untuk daftar. Saya itu pernah sekali aja butuh job cowok jaga orang tua. Saya taruh di media sosial, yang daftar ribuan. Yang daftar itu ribuan. Sementara saya cuma butuh 1. Ini adalah hantaman buat saya, teguran buat saya. Saya nggak berani lagi memberikan harapan-harapan itu. Sementara yang dipilih cuma 1, jobnya cuma 1, saya taruh di media sosial. Sekarang kalau saya ada job cowok, saya mendingan nanya nih anak buahnya Koko Thomas, Dok, kamu punya suamimu bagus nggak? Kalau suamimu bagus boleh nggak bawaan ke sini? Nggak usah pakai biaya masuk PT. Dok, kamu punya adik nggak? Aku butuh job ini. Jadi saya nggak berani mempublikasikan, kecuali saya mencari supir lokal yang sudah punya KTP Hong Kong, punya SIM Hong Kong. Itu saya biasanya publikasikan karena sangat sulit sekali. Nah, dari situlah teman-teman saya selalu mengharapkan bahwa kewaspadaan kalian tentang job cowok. Kewaspadaan kalian tentang job cowok. Di kebun lah, di material lah, di bangunan lah, di itu. Bahkan salah satu staff agent, saya nggak tahu staff agent atau calo, itu mempromosikannya. Dan mengatakan kalau dia itu staffnya agent. Staffnya agent nggak akan berani promo kayak gitu. Itu karena agentnya mungkin nggak bisa bahasa Indonesia, makanya masih aman-aman saja. Jadi buat teman-teman, jangan mudah percaya, jangan mudah terkesima, dan jangan mudah ikut-ikut grubyukan. Berapa banyak kasus job cowok yang sudah melari sana melari sini, sudah kemana-mana. Kenapa kalian masih tidak waspada dengan job cowok yang ada? Kenapa kalian tidak berhati-hati dengan adanya job cowok? Kalau sudah ketipu, kalian nyarinya sama saya, kan payah. Otomatis kan saya kecewa. Waktu saya kasih tahu, nggak ada yang mendengarkan. Waktu saya memberi himbauan, tidak ada yang peduli dengan apa yang saya katakan. Tidak ada yang mau tahu tentang apa yang saya beritahukan. Bahkan
ada yang sebagian meledekin, bahkan ngetawain saya, ngomongnya cangkemane Yuni ku kan gunane muspro. Ya saya berpikir bahwa ya ini adalah keadaan nyata yang ada di Hong Kong, Mbak. Saya tidak tahu dengan negara-negara lain. Di Makau apakah ada? Ada. Tapi berapa banyak orang yang sudah ketipu? Berapa banyak orang yang sudah tertipu? Di job Makau, ayo, yang kalian posisi ada di Makau dan sudah tertipu, bersuara dong. Yang job Hong Kong juga harus bersuara dong. Jadi kalau kalian tidak bersuara, kalian membantu para sindikat ini untuk diam, ya nggak masalah. Kalau kalian malu karena aib, karena apa, ya udah nggak apa-apa. Korban selanjutnya pasti saudaramu sendiri kok suatu saat. Suatu saat akan temanmu sendiri kok yang kena. Jadi saya akan terus memberikan informasi bahwa job cowok itu hanya 5%. Dan 5% itu apakah kamu yang akan terpilih? Itu hanya kamu yang tahu. Jika memang ada job cowok itu nggak perlu bayar. Jika kalau bayar itu harus dicurigai. Bisa difahami sampai di sini, Mbak? Jika kalian diberikan job cowok, kalian boleh dong curiga. Tanya alamatnya di mana, tanya detailnya. Kalau memang ada, tanyakan yang calonnya itu rumahnya mana. Jangan asal transfer. Jika memang benar, tanyakan. Kalian sebelum menyerahkan uang itu tanyakan sama Pak Kepala Desanya. Kalau dia sudah marah-marah, kalau dia tidak mau, berarti itu memang job palsu. Jadi kalau saya nih ada job beneran, ya udah tanda tangan sama Pak RT, Pak RW, Kepala Desa menyatakan bahwa job itu ada. Jadi seandainya ada apapun, kalian menuntut, itu bisa dituntut karena ada saksi-saksi yang memberatkan. Jadi kalau cuman abal-abal di media sosial, sebaiknya jangan dipercaya tentang job cowok tersebut. Saudara sendiri aja bisa bohong, apalagi orang yang di media sosial. Sekali lagi, saudara sendiri aja bisa bohong, apalagi di sosial media. Lebih berhati-hati dalam menyikapi apapun itu namanya, lebih berhati-hati dalam memberikan informasi apapun itu. Jadi buat teman-teman tetap semangat, lakukan yang terbaik. Job cowok apakah ada di Hong Kong? Ada. Cuma 5%, 95% adalah modus. Di Makau berapa persen, Miss Yuni? Ya bisa bilang 50-50 lah, karena saya memang tidak ada di situ ya. Karena yang saya dengar 50. Tapi yang tertipu juga 50. Atau lebih besar lagi. Atau lebih banyak lagi orang yang tertipu di Makau sana. Ya saya minta mungkin yang ada di Makau boleh speak up tentang penipuan-penipuan yang ada di Makau jika kalian mengetahuinya, agar bukan menjadi rahasia di mana teman-teman menjadi takut untuk speak up. Jadi jika memang kalian tertipu, ada bukti otentik, ada bukti nyata, kalian boleh menyampaikan pada saya. Dan saya minta maaf karena kebanyaknya telepon masuk, kadang-kadang nih Miss Yuni sendiri tidak bisa membaca SMS kalian satu persatu. Jadi tidak bisa saya itu membaca satu persatu kasus kalian. Jadi kalau kalian tidak keberatan, kalian boleh datang ke studio saya. Dan jika kalian butuh informasi atau butuh melacak, melacak kayak penggawe, kayak pelancing, kayak anjing pelacak ini, bukan maksud saya. Ya semampunya saya loh. Dan sekali lagi saya cuma ingin sampaikan bahwa jangan terlalu memberikan pengharapan penuh pada saya. Jangan terlalu berharap pada saya. Kalian harus cari jalan lain. Seperti Mbak yang ada di rumah sakit kemarin mengatakan bahwa Miss Yuni ini hanya bumper terakhir buat kalian. Jadi kalau kalian merasa bahwa di luar sana masih ada gap-gap, ada orang yang mau membantu kalian, lebih baik kalian di luar sana. Karena di Miss Yuni sendiri belum tentu kalian nggak dibentak dan tidak dimarahin loh. Jadi kalau kalian mencari pembenaran di tempat Miss Yuni itu, kalian tidak akan pernah mendapatkan. Jadi ini informasi buat kalian yang membutuhkan job suami istri di waktu yang bersamaan. Itu bisa dibilang 98% itu tidak mungkin. Yang 2% itu adalah keajaiban Tuhan. Jadi karena job suami istri, apalagi satu rumah, apalagi satu perusahaan, itu sangat sulit sekali ya. Jadi jangan terlalu berlebihan berharapnya ya Mbak ya. Itu aja dari saya, dan tetap semangat buat teman-teman yang lain. Job cowok selalu dibutuhkan. Job cowok selalu diharapkan, tapi bukan berarti kita akan masuk dalam perangkap orang-orang yang ingin mempermainkan job cowok. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih.